Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Di sini perkenalkan, nama saya Ausa Fahmi Zaki Maskuri dari kelas PAI 4A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang kepemimpinan pendidikan. Matkul Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Yang pertama, latar belakang kepemimpinan pendidikan. Pendidikan memegang peran sentral dalam pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan yang berkualitas, sumber daya manusia dapat dikembangkan secara optimal guna menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi. Dalam konteks ini, kepemimpinan pendidikan menjadi faktor penentu keberhasilan lembaga pendidikan dalam mencapai tujuannya. Pemimpin yang efektif mampu menginspirasi, mengarahkan, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi seluruh warga sekolah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua institusi pendidikan memiliki pemimpin yang mampu menjalankan perannya secara maksimal. Masih banyak ditemui masalah seperti rendahnya motivasi kerja, kurangnya inovasi dalam proses pembelajaran, dan lemahnya manajemen sekolah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan bukan sekedar posisi struktural, tetapi menyangkut kemampuan seorang dalam mengelola, mengarahkan, dan mengembangkan potensi yang ada di lingkungan sekolah atau di lingkungan pendidikan. Pemimpin yang baik tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, pengembangan budaya sekolah, dan hubungan yang harmonis antara seluruh warga sekolah atau pendidikan. Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk mengkaji lebih dalam mengenai konsep kepemimpinan pendidikan, karakteristik pendidikan yang efektif, serta peran strategis kepemimpinan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama, pengertian kepemimpinan pendidikan. Barusan sudah dijelaskan tentang latar belakang kependidikan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan ini ialah merupakan proses memengaruhi, mengarahkan, dan mengelola semua elemen dalam institusi pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, terutama dalam peningkatan mutu pembelajaran dan hasil pendidikan. Seorang pemimpin pendidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim sekolah yang kondusif, mendukung pengembangan profesional guru, serta meningkatkan keterlibatan peserta didik dan masyarakat dalam proses pendidikan. Tidak hanya berfokus pada aspek manajerial, kepemimpinan pendidikan juga menekankan pentingnya pendekatan transformasional. Pemimpin pendidikan transformasional mampu mendorong inovasi,
membangun visi bersama, serta memotivasi guru dan siswa untuk mencapai kinerja terbaik mereka. Hal ini sangat relevan dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas tantangan pendidikan masa kini. Tidak hanya berfokus pada aspek mendidik, kepemimpinan pendidikan juga menekankan pentingnya pendekatan transformasional. Pemimpin pendidikan transformasional mampu mendorong inovasi, membangun visi bersama, serta memotivasi guru siswa untuk mencapai kinerja terbaik mereka. Secara operasional, kepemimpinan pendidikan mencakup pengelolaan sumber daya, perumusan kebijakan sekolah, pengembangan program, serta pengawasan dan evaluasi proses pembelajaran. Kepala sekolah sebagai pemimpin utama di suatu pendidikan bertugas menjembatani antara kebijakan pemerintah dan implementasinya di lapangan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan relevan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan pendidikan yang efektif memiliki dampak tidak langsung namun signifikan terhadap pencapaian belajar siswa. Melalui pembinaan guru, pengetahuan budaya sekolah, dan penjaminan mutu, pemimpin yang kompeten dapat menciptakan lingkungan belajar yang produktif. Dengan demikian, kepemimpinan menjadi elemen penting dalam peningkatan kualitas pendidikan di semua jenjang. Dalam konteks abad ke-21, pemimpin pendidikan juga dituntut untuk menguasai teknologi, memahami tren global, dan mengembangkan kepemimpinan yang partisipatif serta kolaboratif. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi kepala sekolah dan pemimpin pendidikan lainnya telah menjadi perhatian dalam berbagai kebijakan nasional, seperti yang tertuang dalam Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini adalah cara atau pendekatan yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam memengaruhi, mengarahkan, dan mengelola orang-orang di bawah kepemimpinannya. Dalam konteks pendidikan, gaya kepemimpinan sangat menentukan efektivitas kepala sekolah atau pemimpin lembaga pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang produktif dan inovatif. Terdapat beberapa gaya pendidikan yang umum dikenal dan diterapkan oleh orang-orang, antara lainnya kepemimpinan otokratis. Kepemimpinan dengan gaya ini mengambil keputusan secara sepihak dan cenderung menuntut kepatuhan penuh dari bawahnya. Gaya ini efektif dalam situasi krisis atau ketika diperlukan keputusan cepat, tetapi dapat menghambat kreativitas dan partisipasi staf. 2. Kepemimpinan demokratis atau partisipatif. Dalam gaya ini, pemimpin melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Gaya ini mendorong kolaborasi, tanggung jawab bersama, dan komitmen yang tinggi dalam dunia pendidikan. Gaya ini banyak diterapkan oleh kepala sekolah yang mendorong guru untuk terlibat aktif dalam pengembangan kurikulum dan kebijakan sekolah. Yang ketiga, kepemimpinan transformasional. Gaya ini menekankan pada inspirasi, motivasi, dan pengembangan potensi individu. Pemimpin transformasional mampu menciptakan visi yang kuat dan memotivasi staf untuk melampaui target yang ditentukan. Dan yang keempat, kepemimpinan transaksional. Gaya ini fokus pada sistem penghargaan dan hukuman berdasarkan kinerja. Pemimpin menetapkan tujuan yang jelas dan penghargaan diberi jika tujuan tercapai.
dan sebaliknya jika tujuan tidak tercapai maka akan mendapat hukuman. Yang kelima, kepemimpinan laissez-faire. Pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada bawahan dalam mengambil keputusan. Dan yang seterusnya, peran kepala sekolah. Kepala sekolah ini merupakan pemimpin pendidikan di tingkat suatu satuan pendidikan yang memiliki tanggungjawab strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Perannya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga instruksional, manajerial, dan sosial. Kepala sekolah menjadi ujung tombak keberhasilan program pendidikan di sekolah karena ia bertindak sebagai penggerak utama dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan peningkatan mutu pembelajaran dan budaya sekolah. Dan seterusnya, keterampilan kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan dituntut memiliki berbagai keterampilan atau skill untuk mengelola sekolah secara efektif dan mencapai tujuan pendidikan. Jadi, kepala sekolah ini dituntut untuk memiliki skill yang lebih dari bawahnya. Tidak hanya tentang ilmu, tapi tentang yang lainnya juga. Jadi, pemimpin sekolah atau kepala sekolah harus mempunyai kelebihan atau mempunyai keterampilan. Keterampilan ini tidak hanya tentang pendidikan, tapi keterampilan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah ini mencakup beberapa, yakni keterampilan teknis, manajerial, sosial, dan kepemimpinan yang semuanya berkaitan untuk mendukung keberhasilan. Dan yang terakhir, yakni penutup. Jadi kesimpulan dari kepemimpinan pendidikan ini ialah kepemimpinan pendidikan merupakan elemen penting dalam menentukan arah, kualitas, dan keberhasilan suatu institusi pendidikan. Seorang pemimpin pendidikan, khususnya kepala sekolah, memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam aspek administrasi, tetapi juga dalam membina kualitas pembelajaran, membangun budaya positif, serta mendorong inovasi dan perubahan berbagai gaya pendidikan seperti transformasional dan transaksional. Dalam menjalankan perannya, kepala sekolah dituntut untuk memiliki berbagai keterampilan, mulai dari manajerial, kepemimpinan, komunikasi, supervisi akademik, hingga keterampilan sosial emosional. Keterampilan tersebut mendukung kemampuan kepala sekolah dalam mengambil keputusan strategis, membina hubungan kerja yang harmonis, dan memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum